Bab 931. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat mendarat, istana perunggu besar itu langsung retak dan hancur dengan suara keras, dan ratusan seniman bela diri langsung berserakan di tanah. Para prajurit yang lemah itu merangkak di tanah di tempat, berbaring di tanah tanpa bergerak, takut terbunuh dalam bahaya apapun. Para seniman bela diri yang mencapai keadaan surgawi tertinggi itu berdiri dengan bangga, berpura-pura tenang. Faktanya, kaki mereka terus-menerus gemetar. Istana perunggu ini terlalu luar biasa. Monyet emas yang sebelumnya menekan langsung membunuh orang-orang kuat seperti Lintian. Sekarang istana perunggu itu akhirnya runtuh, yang mengejutkan hati para seniman bela diri itu. Su Ling juga sangat terpukul dan jatuh ke tanah, tetapi untungnya, kekuatan fisiknya cukup kuat untuk hampir tidak apa-apa. Du Guiyang dan Leng Binghan berdiri bersama dan saling menjaga. Adapun tetua Su Tian, dia masih berdiri di udara. Matanya yang tajam selalu terkunci pada tubuh Su Ling. Ketika dia melihat Su Ling jatuh ke tanah, dia segera menembak dengan kejam dan ingin membunuh Su Ling. Namun, tepat ketika tetua Su Tian ingin bertarung, larangan dari ruang ini untuk sementara waktu memberkati tubuh tetua Su Tian. Seluruh kekuatan tetua Su Tian langsung ditekan dan jatuh langsung dari udara dan dengan keras ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Tetua Su Tian gemetar. Dia melemparkan tulang tuanya ke tanah, dan kekuatannya masih ditekan oleh ruang ini. Dia hanya memaksakan kekuatannya, dan kemudian menyadari bahwa kekuatannya ditekan ke Tianwu. Ya, wilayah Tianwu bukanlah surga tertinggi. Anda tahu, ketika tetua Su Tian berada di puncaknya, dia adalah orang kuat di alam semi-dewa, dan dia hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati. Tetapi sekarang, kekuatannya hanya alam Tianwu. Bagaimana tetua Su Tian bisa beradaptasi dengan kekuatan yang begitu rendah? Tetua Su Tian tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat seni bela diri lain yang tersebar di tanah. Mengandalkan persepsinya yang kuat, tetua Su Tian menyadari bahwa semua praktisi seni bela diri yang masuk ke sini ditekan ke Tianwu. Apakah ini larangan ruang ini? Seharusnya aku sudah lama tahu bahwa neraka dapat menekan begitu banyak petarung top. Itu pasti unik. Larangan ruang ini pasti penindasan alam. Tetua Su Tian berkata dengan suara yang dalam. Su Ling, yang jatuh dengan keras ke tanah, berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia juga menyadari bahwa kultivasinya ditekan ke Tianwu untuk pertama kalinya. Dia menatap tetua Su Tian yang tidak jauh dan berkata sambil mencibir, "Hehe, apakah kamu masih ingin membunuhku sekarang?" Su Ling tahu betul bahwa meskipun tetua Su Tian sangat kuat, kultivasi alamnya sekarang ditekan. Hanya alam Tianwu yang tersisa, yang mungkin tidak lebih kuat darinya. Bagaimanapun, Su Ling menempuh jalan seni bela diri, tetapi jalan para dewa dan iblis yang ekstrim di zaman kuno. Ketika dia berada di wilayah Tianwu, dia telah mencapai tak terkalahkan di wilayah yang sama. Dia yakin bahwa jika dalam kasus ini, jika tetua Su Tian benar-benar berani membunuhnya, dia pasti dapat membunuh tetua Su Tian. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Tetua Su Tian juga dengan enggan berdiri dari tanah. Dia sudah sangat tua. Ketika dia jatuh ke tanah tadi, ditambah kultivasi alamnya ditekan, seluruh tulang orang itu seperti hancur berantakan, tetapi meskipun demikian, dia tidak takut pada Su Ling karena dia memiliki banyak harta. Namun, harta itu tidak terekspos. Bagaimanapun, ada terlalu banyak seni bela diri di sini. Jika tetua Su Tian benar-benar menggunakan harta itu untuk membunuh Su Ling, tidak diragukan lagi bahwa dia dengan banyak harta juga akan menjadi sasaran kritik publik dan mungkin dikepung oleh seni bela diri lainnya. Dia tidak berada di puncaknya sekarang. Alamnya telah ditekan ke alam Tianwu. Begitu seniman bela diri itu mengepungnya, dia harus dikalahkan. Oh, beraninya kau bicara keras. Kau benar-benar mampu. Lakukan saja. Su Ling mencibir. Tetua Su Tian ini benar-benar orang yang ingin tahu mukanya. Sekarang mereka semua berada dalam situasi yang tidak diketahui. Su Ling tahu bahwa tetua Su Tian ini tidak berani melakukannya dengan gegabah. Lagi pula, jika nanti ada bahaya, begitu ia kehilangan kemampuan melindungi dirinya, itu tidak diragukan lagi sama saja dengan menunggu kematian. Kau, mata tetua Su Tian tenggelam dan ia sangat marah. Su Ling, bajingan kecil sialan, sangat penuh kebencian. Jika bukan karena larangan ruang ini, ia akan mulai membunuh Su Ling. Bagaimana ia bisa mentolerir badut pelompat ini untuk terus bersikap sombong?
Suling terlalu malas untuk berbicara dengan Tetua Sutian lagi. Bagaimanapun, Tetua Sutian tidak berani bertarung. Ia langsung pergi ke Dugu Yuyang, Leng Binghan dan yang lainnya. Melihat Suling datang, orang yang paling gembira tidak diragukan lagi adalah Kaisar Soviet. Dengan senyum di wajahnya, Su Di mendatangi Suling dan berteriak, "Ayah, ayah, peluk." Jadi lahir dan hampir terbunuh. Suling merasakan kegembiraan kelahiran kembali. Dia tersenyum, mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kaisar baik." Kaisar Soviet bersandar di lengan Suling dan merasa sangat nyaman, yang sangat berbeda dari saat dia bersama Dugu Yuyang dan Leng Binghan. Dugu Yuyang tidak bisa menahan tawa getir dan berkata, "Sepertinya anak itu masih berhubungan baik dengan ayahnya. Aku sangat baik kepada Kaisar R sebelumnya, dan dia tidak dekat denganku. Jika kamu ingin memiliki anak yang dekat denganmu, miliki saja satu." Leng Binghan berkata langsung dengan dengungan dingin. Faktanya, apalagi Kaisar Soviet tidak dekat dengan Dugu Yuyang. Bahkan untuk Leng Binghan, Kaisar Soviet jarang dekat dengan Leng Binghan. Di sini tidak aman, mungkin, masih terlalu pagi bagi semua orang untuk bergembira. Zilaner tetap di pinggir lapangan, tersenyum dan berkata dengan tenang. Bahkan di lingkungan yang tidak dikenal, mesin pembunuh ada di mana-mana, tetapi Zilaner tetap tenang seperti biasa, seolah-olah tidak ada bahaya. Aneh, Leng Bing bingung dan semakin bingung tentang identitas Zilaner, tetapi dia tidak mempertanyakan apa yang dikatakan Zilaner, karena kata-katanya sebelumnya hampir dikonfirmasi. "Dugu, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh?" Leng Binghan tanpa sadar menatap Dugu Yuyang dan bertanya. "Sepertinya ada beberapa keakraban di sini. Sepertinya aku melihatnya dalam informasi yang dicatat oleh ayahku." Dugu Yuyang mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Baru saat itulah dia benar-benar melihat pemandangan di sekitarnya. Tanah batu pecah dan retak, dan ada retakan yang rapat. Itu tampak seperti jaring laba-laba. Itu kosong di semua arah. Itu berbeda dari neraka Bilohuangkuan, karena ada istana perunggu di Bilohuangkuan, tetapi tidak ada apa-apa di sini. Lingkungan yang kosong itu seakan-akan dapat melihat semua benda dalam sekejap. Tidak ada bunga, pohon, burung, dan hewan. Aneh sekali di sini. Sepertinya tempat ini seperti tak bernyawa. Dugu Yuyang tampak sangat berwibawa dan berkata dengan suara yang dalam. "Tidak ada tempat tinggal." Leng Binghan tertegun, wajahnya tiba-tiba berubah, wajahnya terkejut, dan dia terkejut bagaimana ini bisa menjadi tempat tanpa kehidupan. Tempat tanpa kehidupan itu ada di neraka. Tatapan mata Dugu Yuyang tegas dan dia menjelaskan dengan serius, tanah tanpa kehidupan adalah lantai 7 neraka. Apa itu tempat tanpa kehidupan? Suling bertanya-tanya dan tampak bingung. Yang disebut tempat tanpa kehidupan itu artinya secara harfiah. Tidak ada tubuh yang hidup di sini. Wajah Dugu Yu sangat berwibawa dan suaranya dingin, jadi dia menjelaskan. "Kalau begitu kita," Suling terkejut dan merasa ngeri. "Ya," Dugu Yuyang menatap Suling, mengangguk dengan makna yang dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Bersiaplah. Kita di sini." Pada saat ini, mata ungu biru itu suram dan berkata langsung. Hampir pada saat yang sama, semburan kabut merah menghantam ruang ini. Kabut darah merah tua, dipenuhi bau darah yang kuat, huhuhuhu, beberapa kali, seperti embusan angin, menghantam Suling dan yang lainnya. Suling sedikit mengernyit, tanpa sadar menatap Zilaner dan bertanya-tanya, "Apakah ini bahaya yang baru saja kau katakan?" Hampir pada saat ini, kabut darah yang kuat telah datang ke para prajurit ini. Seorang mahaguru daratan melepaskan ki misteriusnya sendiri, dan mengembangkan keterampilan tertingginya hingga ekstrim, mencoba menahan penyebaran kabut darah itu. Namun, kabut darah itu, seperti gelombang tanpa ampun, meraung dan menelan prajurit tertinggi dalam sekejap. Banyak seniman bela diri lainnya, melihat ini, semuanya tampak sangat berubah dan tampak terkejut. Orang itu, bukankah dia sudah mati? Prajurit itu terkejut. Tidak, kabut darah itu seperti kabut. Tampaknya tidak memiliki kekuatan serangan. Prajurit yang ditelan oleh kabut darah itu berada di dalam kabut darah. Pada saat itu, dia benar-benar mengira dia akan dibunuh. Tetapi sesaat kemudian, dia aman, dan kemudian dia yakin bahwa mungkin tidak ada bahaya dalam kabut darah itu. Dia tersenyum memikirkan hal itu. Namun hampir pada saat yang bersamaan, senyum di wajah prajurit tertinggi itu tiba-tiba berhenti. "Ah!" Prajurit tertinggi bumi itu menjerit mengerikan,
dan jatuh ke tanah seolah-olah dia telah menderita siksaan yang tidak manusiawi. Banyak seniman bela diri lainnya mendengar jeritan seniman bela diri tertinggi dengan mata kepala mereka sendiri, dan hati mereka terkejut. Kerutan di dahi mereka tiba-tiba melebar, seperti lonceng perunggu. Baru saja, apa yang terjadi? Prajurit itu terkejut. Siapa yang tahu? Tetapi mendengarkan jeritan itu, orang itu pasti telah disiksa sebelum dia meninggal. Semua orang tidak dapat menahan perasaan ngeri. Setidaknya seniman bela diri itu juga seorang yang tertinggi dan kuat di daratan. Bagaimana dia bisa terbunuh secara tidak dapat dijelaskan? Su Ling juga memiliki jantung berdebar-debar yang tak kunjung berhenti. Dia menatap Zilaner, seolah-olah dia tahu semua yang ada di sini. Dia adalah orang pertama yang mengatakan bahwa ada bahaya di sini. Sampai sekarang, Zilaner tidak pernah menjawab keraguan Su Ling. Su Ling mengerutkan kening, matanya suram, ekspresinya sangat serius, dan bertanya dengan serius, apa yang ada di dalam kabut darah. Persepsi Su Ling sangat kuat. Pada saat prajurit tertinggi terbunuh, jelas terlihat bahwa tubuh kehidupan lain muncul dalam kabut darah. Tidak diragukan lagi bahwa prajurit tertinggi terbunuh oleh tubuh kehidupan itu dalam sekejap. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan rasa takut. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui melanda hatinya. Dia menatap Zilaner dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu tahu?" Zilaner tersenyum. Dia tidak tampak terlalu terkejut bahwa prajurit tertinggi setempat terbunuh sekarang. Pertanyaan berulang Su Ling tidak memengaruhi suasana hatinya. Dia juga menatap Su Ling dan berkata dengan serius, "Ini adalah tempat yang tak bernyawa. Seharusnya tidak ada kehidupan di sini. Sulit bagi prajurit manusia untuk bertahan hidup jika mereka terlibat di dalamnya. Di dalam kabut darah, ada kehidupan aneh yang disebut pemulung. Arti keberadaan mereka adalah menyapu bersih kehidupan yang masuk ke sini." Pemulung. Mendengar ucapan itu, Su Ling tiba-tiba mengubah penampilannya dan berkata dengan heran, bagaimana cara keluar. Pada saat ini, banyak seniman bela diri lain yang hadir juga melihat ke arah Zilaner untuk meminta bantuan dan memutuskan bahwa karena Zilaner sangat mengenal tempat ini, dia pasti tahu solusinya. Namun, Zilaner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Meskipun aku tahu apa yang ada di dalam kabut darah, aku benar-benar tidak punya cara untuk menghancurkannya. Saat ini, sejauh yang aku tahu, tidak ada yang bisa membiarkannya hidup." Begitu ucapan ini keluar, semua seniman bela diri di antara penonton menjadi pucat. Beberapa seniman bela diri yang ganas langsung bergegas ke Zilaner dan berteriak dengan marah, "Wanita bau, pergilah dan beritahu aku cara menghancurkan kabut darah, kalau tidak aku akan membunuhmu." Banyak seniman bela diri mengelilingi Zilaner. Su Ling tetap di samping dan menyaksikan kejadian itu. Dia segera berjalan ke arah Zilaner dan menghentikan para seniman bela diri itu. Dia mencibir dengan nada menghina, "Menindas seorang wanita, bahkan jika kamu mati di sini, tampaknya bertindak atas nama surga. Su Ling, jangan cari masalah. Sekarang pencapaian kultivasi kami ditekan, dan sulit bagimu untuk mencapai prestasi besar. Jika kamu benar-benar berani menyinggung kami, aku yakin kami akan bergandengan tangan dan membunuhmu terlebih dahulu." Seorang prajurit surgawi tertinggi segera melangkah maju. Dia juga seorang prajurit surgawi tertinggi dengan kekuatan besar. Jika bukan karena medan ruang angkasa ini, yang menyebabkannya mengalami tekanan besar dan menyebabkan kultivasi alamnya, dia pasti telah membunuh Su Ling secara langsung. Sekarang, Su Ling sombong di depannya. Dia tidak tahu apa yang baik atau buruk. Dia yakin bahwa meskipun kultivasi alamnya ditekan dengan kuat, periode puncaknya, bagaimanapun juga, adalah dewa tertinggi. Dia jauh lebih besar dari Su Ling Qiang, belum lagi dia memiliki harta karun tertinggi. Sangat mudah untuk menghancurkan Su Ling. "Oh, benarkah? Apa kau baru saja mengancamku?" Su Ling sedikit mengernyit dan menyeka beberapa warna dingin dan ganas di bagian bawah matanya. Dia menatap seniman bela diri tertinggi dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Lalu apa?" Prajurit tertinggi surgawi terbiasa menindas. Sekarang dia memiliki harta karun. Secara alami, dia tidak takut dan memarahi secara langsung. "Kalau begitu kau mati." Mata Su Ling tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat berikutnya, api hitam menyapu tubuh Su Ling. Unikorn api yang mendominasi berdiri dengan bangga dan muncul di belakang tubuh Su Ling. Dengan ledakan keras, api hitam menyatu dengan unikorn merah. Su Ling meledak dan berteriak, "Purgatory Kirin."
Su Ling bergerak sangat cepat. Dia langsung menggunakan metode harta karun Kirin dan bekerja sama dengan api neraka yang membara. Meskipun kultivasi alamnya telah ditekan ke alam Tianwu, Anda tahu, dia telah lama menjadi seniman bela diri yang tak terkalahkan di alam yang sama. Ketika Su Ling mencapai wilayah Tianwu ketika dia ditinggalkan oleh dewa, dia tidak akan pernah bertemu musuh. Sekarang, bahkan ketika dia mencapai tingkat yang lebih rendah, Su Ling yakin bahwa dia bisa menjadi tak terkalahkan di wilayah yang sama. Mereka yang dulunya adalah seniman bela diri paling kuat hanya memiliki alam Tianwu saat ini. Kultivasi alam Su Ling persis sama dengan mereka. Dalam hal ini, Su Ling jelas tidak takut. Dia menembak dengan marah, dan unikorn api hitam yang dicat meraung dengan ganas di mulutnya. Seniman bela diri tertinggi tampak dingin dan melihat cara kuat Su Ling dalam sekejap. Dia tidak menahan diri lagi. Dia juga menggunakan cara yang sama untuk meledakkan unikorn hitam yang dicat. Bang-bang, tinju prajurit tertinggi meledak pada unikorn hitam yang dicat. Kirin, dengan waktu dan darah, menelan tinju prajurit tertinggi secara langsung. Mendengar suara, klik tinju prajurit surgawi tertinggi ditelan oleh Kirin. Prajurit surgawi tertinggi itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa, dengan kekuatannya, dalam menghadapi serangan tingkat ini, dia tidak berdaya dan tangan kanannya langsung tergigit. Tulang-tulang putih Sen menempel pada daging dan darah, dan dia terekspos untuk waktu yang lama. Sangat mengejutkan, rasa sakit yang hebat membuat wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Su Ling meninjunya lagi. Pukulan itu, tanpa pandang bulu, mengenai dadanya secara langsung. Dengan suara keras, tinju Su Ling langsung menembus dadanya. Tulang dada, yang seharusnya sangat keras, menjadi rapuh saat ini. Tulang itu langsung tertusuk, dan darah merah mengalir keluar dari lukanya. Su Ling menyentakkan tinjunya, dan tinjunya berwarna merah karena darah. Apakah sulit untuk membunuhmu dengan satu pukulan? Mata Su Ling sangat dingin. Baru saja, seniman bela diri tertinggi memprovokasi dia satu demi satu dan berani membunuh Zilaner. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Setelah kota itu membunuh Mahaguru, tatapan mata Su Ling setajam pisau. Dia melirik dingin ke arah seniman bela diri lain yang hadir dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian masih akan melawannya? Para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar Zilaner tadi memang ingin melawan Zilaner, tetapi mereka terkejut dan ketakutan ketika melihat Su Ling mengalahkan seorang seniman bela diri surgawi tertinggi. Mereka tidak berani melibatkan Zilaner lagi. Kalian kejam, para seniman bela diri itu, tidak mau, berkata, haha. Seperti yang kukatakan, aku tak terkalahkan di wilayah yang sama. Su Ling tersenyum beberapa kali. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Untungnya, tempat yang disebut tanah tanpa kehidupan ini memiliki kekuatan penekan yang kuat, yang dapat menekan kultivasi seni bela diri ke alam Tianwu. Hanya dengan mengandalkan jalan dewa dan iblis batas kuno, dia memiliki kekuatan fisik yang super. Kalau tidak, dia tidak dapat membunuh dewa tertinggi dengan satu pukulan kali ini. Bagaimanapun, kekuatan fisik prajurit surgawi tertinggi juga ada dengan cara yang mengerikan. Namun selama alamnya berada di alam Tianwu, Su Ling memiliki keyakinan dan membunuh semua seniman bela diri yang hadir, termasuk Tetua Sutian. Namun, Su Ling tidak berniat untuk melawan Tetua Sutian. Bagaimanapun, Tetua Sutian adalah tetua tertinggi dari Sekte Suci Tianjian. Dia pasti memiliki banyak senjata berharga dan pengalaman tempur yang kaya. Bahkan jika Su Ling dapat membunuhnya, dia pasti merupakan hasil dari membunuh ribuan musuh dan kehilangan 800. Begitu Su Ling terluka, akan ada terlalu banyak pejuang yang ingin membunuhnya saat itu. Setelah membunuh yang tertinggi, Su Ling menyeka darah dari tinjunya, menatap Zilaner dan berkata dengan curiga, aku percaya apa yang kamu katakan, tapi sekarang kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Setelah mengatakan ini, Su Ling tidak lagi menatap Zilaner, tetapi menatap kabut darah yang datang. Pada saat berikutnya, kabut darah menelan semua seniman bela diri yang hadir. Penatua Sutian lolos beberapa kali dan tidak luput. Dengan kata lain, pada saat ini, semua prajurit yang memasuki medan, tanah tak bernyawa, tenggelam dalam semburan kabut darah merah ini. Bau darah yang kuat membuat orang sakit. Su Ling, mencium bau darah yang kuat dalam kabut darah, juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara tertahan, berapa banyak seniman bela diri yang mati dalam kabut darah.
dapat membentuk bau darah yang begitu kuat. Mengerikan. Du Guoyang dan Leng Binghan mengikuti Su Ling dari dekat untuk menghindari gangguan oleh kabut darah. Adapun Kaisar Soviet, Su Ling memegang tangan kecilnya dengan erat, dan Zilaner berdiri tidak jauh di depan Su Ling. Tolong jangan menyebar. Pasti ada bahaya bahwa prajurit tertinggi setempat meninggal di sini. Tetap waspada, Su Ling mengingatkan Du Guoyang dan Leng Binghan. Du Guoyang dan Leng Binghan mengangguk. Du Guoyang memiliki pemahaman tertentu tentang tempat tak bernyawa itu, karena alasan mengapa tempat itu disebut tempat tak bernyawa adalah karena air di sini adalah air yang lemah, bahkan bulu tidak dapat terbang di atasnya, dan tidak ada kehidupan di sini. Namun sekarang, para pejuang yang masuk neraka dan datang ke tanah tak bernyawa itu tidak diragukan lagi sama saja dengan melanggar larangan tanah tak bernyawa itu. Di tempat yang seharusnya tidak ada kehidupan, sekarang penuh dengan kehidupan. Semburan kabut darah ini tidak diragukan lagi datang untuk membunuh mereka. Du Guoyang mengetahui semua ini dengan baik, jadi dia tidak berani terganggu setelah kabut darah menelan mereka. Hati-hati, Du Guoyang mengingatkan Leng Binghan. Yah, aku tahu. Leng Binghan mengangguk acuh tak acuh. Pada saat ini, ratusan seniman bela diri ditelan oleh semburan kabut darah ini. Banyak seniman bela diri lainnya semuanya menggunakan metode berturut-turut untuk menghindari serangan diam-diam di kabut darah. Karena kabut darah itu benar-benar terlalu kuat, penglihatan mereka tertutup oleh kabut darah. Untuk sesaat, aku benar-benar tidak dapat melihat benda-benda di sekitarnya dengan jelas. Sialan, sialan, apa-apaan tempat ini? Bukankah kabut darah ini benar-benar terbuat dari darah manusia? Mengapa bau darah ini begitu kuat? Seharusnya terbuat dari darah manusia. Kalau tidak, bau darah tidak akan pernah senyata ini. Orang-orang berdebar-debar, dan penglihatan mereka tertutup oleh kabut darah yang kuat. Mereka tidak dapat melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas. Ah, tepat saat itu, teriakan mengagetkan tiba-tiba terdengar. Prajurit itu berteriak, ada sesuatu di bawah kaki kita. Hah! Banyak seniman bela diri tercengang dan melihat kaki mereka. Namun, kabut darah begitu tebal sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang ada di bawah kaki mereka. Tidak, tidak, sepertinya ada sesuatu di bawah kakiku. Prajurit itu berteriak. Pada saat berikutnya, hanya terdengar suara dentuman keras. Seluruh tubuh prajurit yang berteriak itu meledak, dan tubuhnya terkoyak. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Para seniman bela diri yang dekat dengan seniman bela diri itu semuanya tampak sangat berubah. Apa yang terjadi tadi? Bagaimana mungkin seniman bela diri itu terbunuh secara tidak dapat dijelaskan, dan kematiannya begitu menyedihkan sehingga tulang-tulangnya tidak ada. Dia langsung terpanggang menjadi genangan darah dan daging yang hancur. Kerumunan itu menatap tubuh prajurit yang hancur itu, dan melihat seekor serangga seperti belalang, seukuran kuku jari, penuh dengan darah, dan sedikit darah menembus ke dalam tubuhnya. Serangga itu memantul di tanah dan menyerap darah prajurit yang meledak itu. Sesaat kemudian, serangga seperti belalang itu melompat ke samping dan langsung melompat ke sepatu bot prajurit lain. Prajurit itu terkejut dan segera melepaskan sepatu botnya. Namun saat ini, sudah terlambat. Serangga seperti belalang itu langsung masuk ke telapak kaki prajurit itu. Kemudian, dengan suara ledakan keras, prajurit itu meledak. Seperti prajurit sebelumnya, seluruh tubuhnya runtuh dan daging serta darahnya terciprat kemana-mana. Itu sengatan. Zilaner, yang tadinya tenang dan tak tertandingi, akhirnya menggerakkan wajahnya dan berkata, ternyata tidak ada tempat tinggal. Tidak ada tubuh yang hidup karena sengatan itu. Bukankah makhluk ini seharusnya sudah punah sejak lama? Serangga berbentuk belalang. Bila diperhatikan dengan seksama, di kepalanya terdapat mata lalat yang padat dan gigi tajam seperti cakar belalang sembah. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya merah. Cahaya merah itu dipenuhi dengan jejak bau darah yang kuat, yang jelas disebabkan oleh terlalu banyak menyerap darah. Banyak seniman bela diri, setelah mendengarkan pernyataan berulang-ulang Zilaner, tiba-tiba mengubah penampilan mereka dan tampak terkejut. Mereka semua menundukkan kepala dan menatap kaki mereka. Sialan, sialan, apa-apaan serangga kecil ini? Bagaimana bisa begitu kejam? Seorang seniman bela diri ketakutan dengan keringat dingin di wajahnya dan seluruh tubuhnya menyeramkan. Seluruh orang itu sangat ketakutan. Dia menatap Zilaner dan bertanya dengan suara yang dalam. Prajurit lain juga menatap Zilaner dan ingin tahu lebih banyak tentang serangga darah misterius ini. Su Ling mengerutkan kening dan tampak sangat bermartabat.
Cacing darah ini disebut sengatan oleh Zilaner. Su Ling belum pernah mendengar kata ini, tetapi dia adalah pria dari dua generasi. Dia yakin bahwa bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar cacing darah yang begitu kejam di dunia. Cacing darah itu menembus tubuh manusia melalui lantai kaki, lalu menghancurkan tubuh manusia dan langsung menghancurkan tubuh prajurit itu. Seluruh prosesnya cepat, dan seniman bela diri itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Zilaner, apa sebenarnya sengat yang kamu katakan? Su Ling bertanya-tanya. Beberapa warna bermartabat dioleskan di wajah cantiknya, yang merupakan pertama kalinya Zilaner mengubah wajahnya setelah dia memasuki neraka. Sulit untuk melihatnya. Dugu Yuyang dan Leng Binghan terkejut ketika mereka melihat wajah Zilaner yang bermartabat. Menurut pendapat mereka, identitas Zilaner istimewa dan asal-usulnya tidak sesederhana wanita fana. Lagi pula, di lingkungan itu, Anda juga dapat menunjukkan ketenangan yang ekstrim. Sikap mengabaikan segalanya ini bukanlah yang dimiliki orang biasa. Hanya mereka yang benar-benar telah mengalami kesulitan besar yang bisa begitu tenang. Namun kini, wajah Zilaner telah berubah dan sangat jelek, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa sengat di mulut Zilaner jauh lebih jera daripada semua bahaya yang pernah dihadapi sebelumnya. Sengat adalah sejenis tubuh kehidupan yang secara khusus menyerap jiwa dan esensi darah. Sejak zaman iblis abadi kuno, Raja Sengat bertarung melawan iblis abadi yang paling kuat. Akhirnya, Raja Sengat dihancurkan, dan keluarga Z benar-benar menghilang di dunia persilatan. Begitu tubuh kehidupan ini memasuki tubuh seni bela diri, ia akan mati tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik orang seni bela diri dan seberapa dalam kultivasi alamnya. Zilaner berkata dengan suara yang dalam, tetapi kehidupan ini seharusnya sudah lama menghilang. Sekarang, ia telah muncul kembali. Untungnya, ia hanya berada di tempat yang tidak bernyawa. Jika kehidupan ini memasuki alam yang lebih rendah, aku khawatir seluruh alam yang lebih rendah akan hancur. Setelah mengatakan ini, semua seniman bela diri di sekitar merasa dingin di lubuk hati mereka. Prajurit itu gemetar dan buru-buru bertanya, apakah ada kelemahan dalam sengatan? Aku tidak tahu. Putra ungu biru segera menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, bentuk kehidupan, Z, hanya ada di periode iblis abadi kuno. Orang terkuat yang menekan, Raja Z, juga merupakan orang terkuat di tingkat iblis abadi. Mengenai keruntuhan, keluarga Z, Zilaner tidak pernah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Tentu saja, dia tidak tahu. Apa kelemahan, keluarga Z? Bukankah kita? Pupil seniman bela diri itu mengerut tajam dan matanya penuh dengan kengerian. Saat berikutnya, sengatan merah darah dengan keras menggosok dua gigi tajam dan langsung menggigit lengan prajurit itu. Penampilan prajurit itu berubah drastis. Dia langsung menggunakan cara-caranya yang kuat, dan aura misterius penindasan muncul di permukaan tubuhnya, mencoba menahan serangan sengat itu. Tak tertahankan, mata putra ungu biru itu tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan dingin. Benar saja, sengatan berdarah itu seperti bilah tajam yang langsung menusuk lengan prajurit itu. Tidak peduli seberapa kuat tubuh prajurit itu tidak berguna. Dengan klik, sengat berdarah itu menembus ke dalam tubuh prajurit itu. Sengatan darah seukuran belalang berenang di dalam darah prajurit itu, dengan panik melahap esensi darah prajurit itu dan menggigit tulang prajurit itu. Ah! Prajurit itu meraung kesakitan, seolah-olah dia telah disiksa oleh rasa sakit. Segera setelah itu, tulang-tulangnya mulai runtuh dan retak, dan wajahnya berangsur-angsur ganas, dan retakan muncul di kulitnya. Retakan itu seperti dirayapi oleh kelabang, dan darah mengalir keluar dari retakan kulit, yang sangat menakutkan. Boom! Saat berikutnya, tubuh prajurit itu hancur di tempat, dengan darah dan daging beterbangan di mana-mana, dan pemandangannya suram. Banyak seniman bela diri yang hadir, berulang kali, menyaksikan seorang seniman bela diri runtuh. Bau darah dalam kabut menjadi lebih kuat, dan hati mereka menjadi semakin takut. Sialan, sengatan, sialan itu datang dan pergi tanpa jejak. Mereka hanya hantu dan hantu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari serangan mereka? Sialan, apakah kita semua akan mati di sini? Puluhan ratusan seniman bela diri telah meninggal dengan menyedihkan di bawah sengat. Puluhan seniman bela diri yang tersisa semuanya tampak ketakutan. Begitu ada gerakan di bawah kaki mereka akan menjadi seperti musuh besar dan rambut mereka akan berdiri tegak. Kaisar,
Anda mengikuti Paman Yuyang dan Bibi Binghan. Su Lingsong membuka tangannya dan menatap Dugu Yuyang dan Leng Binghan dengan serius. Dugu Yuyang dan Leng Binghan tertegun dan bingung, tetapi mereka masih membawa Su Di kepada mereka sesuai dengan kata-kata Su Ling. Su Ling, apa yang akan kamu lakukan? Leng Binghan terkejut. Tidak diragukan lagi, di lingkungan ini, pasti paling aman untuk mengikuti Kaisar Soviet. Karena Kaisar Soviet memiliki mata ketiga yang aneh. Pada saat yang sama, ada pola susunan di sekitar tubuhnya, terutama di matanya, yang tampaknya mengandung kekuatan hukum. Dapat dikatakan bahwa seluruh pribadi Kaisar Soviet sepenuhnya seperti hukum. Meskipun sengat darah itu sangat kuat, mereka tampaknya tidak memiliki keinginan untuk menyerang Kaisar Soviet sejak awal. Dugu Yuyang dan Leng Binghan tentu saja menyadari hal ini. Oleh karena itu, melihat Su Ling berinisiatif untuk membiarkan mereka merawat Kaisar dengan baik, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah Su Ling tidak takut dengan serangan sengatan darah itu? Wajah tetua Su Tian menjadi pucat. Prestasinya ditekan ke Tianwu. Seluruh orang itu seperti seni bela diri yang sia-sia. Begitu ada angin dan rumput di bawah kakinya, dia akan merasa gugup dan gemetar karena takut, sengat darah yang ganas itu akan menyerangnya. Ketakutan yang intens terhadap ketinggian membuat napasnya semakin berat. Sialan, tetua tertinggi Sekte Pedang Surgawi kita terjebak di sini dan ingin mati dengan menyedihkan di tangan serangga yang begitu lemah. Sialan, aku tidak rela. Suara tetua Su Tian bergetar, kakinya sedikit lemas, dan dia berkata dengan dingin. Kenapa, tetua Su Tian, apakah kamu mulai malu-malu? Pada saat ini, Su Ling berjalan di antara orang-orang. Su Tianchang tepat di depannya. Dia menatap tetua Su Tian dan bertanya dengan senyum menghina. Penakut. Haha, itu konyol. Bukankah kamu penakut? Tanya Penatua Su Tian. Aku tidak takut. Su Ling menggelengkan kepalanya dengan tenang. Begitu ucapan ini keluar, banyak seniman bela diri tanpa sadar menatap Su Ling. Su Ling, apakah kamu punya cara untuk memecahkannya? Seorang seniman bela diri yang merupakan prajurit tertinggi di masa puncaknya bertanya dengan penuh semangat. Seniman bela diri lainnya juga gemetar. Mereka menantikan Su Ling dan berkata dengan mendesak, Su Ling, selama kamu bisa memiliki cara untuk memecahkannya, kami berjanji kami tidak akan pernah menjadi musuhmu. Bagus, tidak hanya itu, kami akan melindungi keselamatanmu. Bahkan jika tetua Su Tian ada di sini, kami pasti bisa membiarkanmu pergi dengan sedih. Ya, Su Ling, selama kau bisa memecahkannya, bahkan jika kita bergandengan tangan untuk membantumu menghadapi seluruh Sekte Tianjian. Semua orang berkumpul di sekitar Su Ling. Tidak diragukan lagi, meskipun para seniman bela diri ini kuat, mereka masih memegang kendali. Selama Su Ling dapat memimpin mereka untuk meninggalkan tempat tak bernyawa ini hidup-hidup, bahkan jika mereka diminta untuk berlutut dan memohon belas kasihan dari Su Ling, mereka akan segera melakukannya. Bagaimanapun, bagi para pejuang ini, martabat jauh lebih penting daripada hidup. Tak perlu dikatakan, sengat darah di tempat tak bernyawa ini benar-benar sangat berbahaya, dan setelah para seniman bela diri itu diserang oleh sengat darah, kematian mereka benar-benar menyedihkan. Itu hanyalah tempat di mana tidak ada tempat pemakaman. Su Ling tersenyum beberapa kali. Dia terlalu malas untuk peduli dengan hidup dan mati para seniman bela diri itu. Adapun para seniman bela diri yang mengatakan untuk membiarkannya pergi, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Karena, di tempat yang tak bernyawa ini, ada penindasan besar terhadap alam, dan pencapaian alam semua seniman bela diri ditekan ke alam Tianwu. Su Ling yakin bahwa dia tak terkalahkan di Tianwu. Bagaimana seniman bela diri itu bisa membunuh mereka hanya dengan kultivasi mereka dalam kondisi saat ini? Bahkan jika itu adalah serangan kelompok, Su Ling bisa bertahan tak terkalahkan. Sengatan darah ini menyerap banyak esensi darah dan jiwa, yang tidak diragukan lagi merupakan tonik yang hebat. Jika kamu berhasil memburu dan membunuh sengatan darah itu dan meminumnya sebagai obat, tidak diragukan lagi itu akan sangat baik untuk menyehatkan tubuhmu. Iblis telah tidur di tubuhku selama beberapa bulan, tetapi masih belum ada tanda-tanda bangun. Jika kamu dapat menyerap sengatan darah ini, itu mungkin membuat iblis bangun. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan wajahnya sangat serius. Dia ingin berurusan dengan sengatan darah, itu bukan untuk menyelamatkan para seniman bela diri, tetapi untuk membunuh sengatan darah itu dan mengubahnya menjadi tonik, yang diserap ke dalam tubuhnya untuk menyehatkan tubuhnya.
Setelah Perang Dunia Pertama di kota Luodao, Kaisar Iblis tertidur lelap dan belum terbangun hingga saat ini. Tidak diragukan lagi, dampak perang itu terhadap Kaisar Iblis memang terlalu besar, menyebabkan kerusakan berat pada jiwa Kaisar Iblis. Baru saja, Zilaner mengatakan bahwa sengat darah ini menyerap esensi darah dan jiwa, yang tidak diragukan lagi merupakan tonik. Memburu dan menyerap sengat darah tentu akan menyehatkan Kaisar Iblis yang sedang tidur. Apakah Kaisar Iblis dapat pulih dan bangun tergantung pada seberapa besar efek yang dapat ditimbulkan oleh sengat darah ini. Tatapan mata Suling tajam. Saat berikutnya, api hitam menyapu tubuhnya. Sengatan darah yang melompat ke tanah tampaknya tertarik oleh api hitam di tubuh Suling. Mereka semua mengeluarkan suara keras dan memperlihatkan gigi yang tajam. Mata majemuk yang padat itu semua terkunci pada tubuh Suling. Beberapa kali, dalam kabut darah, puluhan sengat darah, berwarna merah darah, dipenuhi dengan cahaya darah yang kuat, bergegas menuju Suling. Api neraka api penyucian adalah api harta karun neraka. Karena sengat darah ini terperangkap di tempat yang tak bernyawa, itu berarti pasti ada musuh bebuyutan mereka di sini. Api neraka api penyucian ini pasti dapat membakar sengat darah ini. Mata Suling membara. Dia melihat sengat darah, seperti belalang itu datang ke arahnya. Senyum di wajahnya menjadi lebih makmur selama beberapa menit. Api yang menyala-nyala itu menyala dengan liar. Dia mencubit cetakan tinju di tangan kanannya dan memukul sengat darah itu dengan tinjunya. Mati! Suling berteriak keras. Banyak seniman bela diri menyaksikan tinju berat Suling, yang dicat dengan api hitam, dipenuhi dengan atmosfer gelap yang kuat dari kedalaman neraka. Orang-orang tahu bahwa api neraka Suling terkait erat dengan kedalaman neraka. Orang ini benar-benar gila. Apakah dia tidak takut dengan sengatan darah dan api itu? Hehe, jika sengatan darah itu benar-benar tidak takut dengan api, gerakan Suling tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Mereka menatap semua ini. Melihat pukulan berat Suling, mereka hanya mendengar ledakan keras. Api hitam yang dicat menyebar ke sekeliling dan menyapu tempat yang diselimuti oleh kabut darah dalam sekejap. Suara Zila terdengar terus-menerus, dan api panas membakar kabut darah di udara, membuat kabut darah menguap seketika. Beberapa sengat darah yang menyerang Suling mengalami pukulan berat dari api Suling di bagian depan, bang, beberapa kali, dan runtuh seperti partikel kacang goreng. Di waktu Dayton, bau terbakar yang kuat menyebar. Banyak seniman bela diri terkejut ketika mereka menyaksikan semua ini. Pada saat ini, mereka semua menatap Suling. Efektif. Api efektif untuk sengatan darah itu. Ia dapat membunuh sengatan darah. Prajurit itu terkejut. Saat berikutnya, semua orang menggunakan cara mereka, bukankah itu api? Tidak sulit bagi mereka untuk mengumpulkan api. Setelah dibakar oleh api neraka dari api penyucian Suling, kabut darah yang kuat di sekitarnya berubah menjadi genangan kabut dan menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, hanya puluhan seniman bela diri yang tersisa untuk melihat dengan jelas penampilan sebenarnya dari sengatan darah itu. Pada saat yang sama, kita benar-benar dapat melihat berapa banyak sengatan darah yang ada di tempat yang tak bernyawa ini. Padat, puluhan seniman bela diri melihat jantung mereka bergetar dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka menatap sengatan darah yang hanya naik ke tanah dan terus berdetak maju mundur. Kepala yang berkilau itu berdarah merah. Bukan hanya seberapa banyak esensi darah yang telah diserap yang membuat mereka terlihat begitu merah. Selain itu, mata majemuk yang padat mengejutkan para seniman bela diri. Karena keberadaan mata majemuk itu sudah cukup untuk membuat garis pandang Bloodsting menjadi 360 derajat, tanpa sudut mati. Dua gigi tajam itu lebih seperti senjata tajam. Mereka dapat menembus telapak kaki para prajurit itu kapan saja, dan kemudian menembus ke dalam tubuh mereka dan menghancurkan tubuh mereka. Sengatan darah yang tak terhitung jumlahnya merangkak di kaki puluhan seniman bela diri. Sengatan darah itu, ganas dan ganas, memanjat dengan panik ke arah puluhan seniman bela diri, mencoba menembus lantai kaki seniman bela diri dan memasuki tubuh seniman bela diri. Puluhan seniman bela diri telah menggunakan cara mereka untuk mengumpulkan api, dan ingin membakar sengatan darah itu. Hehe, aku juga punya api harta karun dan bisa membakar sengatan darah ini. Sepertinya tempat tak bernyawa ini tidak akan menjadi kuburanku. Seorang seniman bela diri tertinggi setempat mencibir. Meskipun kultivasi alamnya tidak kuat, dia punya api harta karun.
Seperti suling, dia mengambil jurusan Dandao. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan api oranye, meraung, mengembun di tengah telapak tangannya. Tepat saat itu, sengatan darah yang merangkak di tanah tampaknya terstimulasi dan bergegas dengan panik ke arah prajurit tertinggi. Prajurit tertinggi negeri itu, yang tahu bahwa api itu bisa membakar para prajurit itu, secara alami tidak takut. Dia segera mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lihat api harta karunku, matilah untukku." Boom! Prajurit itu langsung menawarkan api oranye untuk membakarnya di tanah. Sengatan darah itu menggigit dengan panik. Api oranye membakar tubuh yang menyengat darah. Namun, kali ini, api oranye jatuh pada tubuh sengatan darah itu, tetapi tidak langsung membakar sengatan darah. Sebaliknya, semua sengatan darah itu dengan panik melompat ke arah prajurit itu dan menggigit dengan keras, dan gigi-giginya yang tajam langsung menusuk daging dan darah prajurit itu. Prajurit itu digigit oleh puluhan sengatan darah, dan seluruh tubuhnya layu seketika bahkan tanpa sempat runtuh. Ya, hampir dalam sekejap, semua esensi darah di tubuh prajurit itu diserap oleh puluhan sengatan darah. Ketika prajurit itu jatuh ke tanah, hanya ada kantong kulit yang tersisa, bahkan tulang-tulang di kantong kulit itu pun tidak ada. Sengatan darah yang dirangsang oleh api itu seperti binatang buas yang haus darah. Ia tidak hanya menyerap esensi darah, tetapi juga memakan tulang-tulang di tubuh prajurit itu. Semua seniman bela diri yang tersisa gemetar saat melihat pemandangan ini. Sialan, tidak bisakah prajurit biasa membakar sengatan darah itu? Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita hanya menunggu di sini untuk mati? Menjijikkan, itu benar-benar menjijikkan. Kau tahu, penguasa tertinggi negeri ini adalah seorang alkemis sejati. Konon katanya dia adalah seorang alkemis tingkat 6 di Kuildan. Dia memiliki api harta karun. Namun api harta karunnya tidak dapat membakar sengatan darah itu. Mustahil untuk membakar sengatan darah hanya dengan api biasa yang terkondensasi di tangan kita. Banyak seniman bela diri berdebat dengan sengit. Saat ini, hati mereka dingin dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Mereka semua tahu bahwa sengatan darah yang tak terhitung jumlahnya di tanah akan segera masuk ke tubuh mereka dan menggerogoti mereka hingga ke tulang-tulang mereka. Memikirkan hal ini, hati mereka menjadi lebih dingin dan menatap suling. Ya, bagi mereka, suling tidak diragukan lagi adalah satu-satunya harapan. Karena tadi, api hitam yang dilukis suling memainkan peran besar dalam sengatan darah itu, mereka yakin api suling mampu membakar semua sengatan darah. Suling, semua kehidupan kita bergantung padamu. Kau harus bergerak cepat untuk menghilangkan sengatan darah yang menjijikkan ini. Ya, suling, nyala apimu adalah satu-satunya api harta karun yang dapat menahan sengatan darah itu. Sekarang, hanya kau yang bisa mencari nafkah dalam situasi putus asa ini. Puluhan seniman bela diri bergegas ke suling dan berkata dengan mendesak. Suling tersenyum beberapa kali. Dia menyipitkan matanya, menatap seniman bela diri yang berkumpul di sekitarnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, ketika air hijau jatuh, orang-orang yang ingin membunuhku, tetapi kau. Sekarang kau biarkan aku menyelamatkanmu. Apakah menurutmu itu mungkin? Banyak seniman bela diri terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan suling, tetapi segera, mereka menyeka beberapa warna. Marah di wajah mereka, menatap suling dan memarahi, bajingan kecil sialan, jangan berpikir kamu dapat mengancam kami jika kamu memiliki api harta karun yang dapat membakar sengatan darah. Jika kita terburu-buru, kita memiliki lusinan seniman bela diri di sini. Meskipun kultivasi alam ditekan, itu juga alam Tianwu, yang pasti dapat membunuhmu. Jika kamu tidak menghilangkan sengatan darah itu, kami akan membunuhmu bersama-sama. Setelah mengucapkan kata-kata ini, lusinan seniman bela diri semuanya tampak ganas dan ganas. Sekarang, mereka tidak lagi memohon suling untuk menggunakan api hantu penyucian untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka mengancam bahwa suling harus menggunakan api harta karun untuk menyelamatkan mereka. Jika tidak, mereka akan langsung bergandengan tangan dan membunuh suling terlebih dahulu. Mereka yakin bahwa dengan kekuatan mereka, tidak akan sulit untuk membunuh suling selama mereka bekerja sama. Meskipun suling sangat mendominasi di Tianwu, jika mereka mati, mereka akan melawan dan melepaskannya. Pada saat itu, mereka akan bertarung hidup dan mati. Tidak bisakah mereka membunuh suling yang masih kecil? Bagus, suling. Aku juga menyarankanmu untuk bergegas dan membubarkan sengatan darah ini. Itu baik untukmu dan kami. Kalau tidak,
Aku akan berdiri dan membunuhmu. Melihat semua orang sangat mendesak, Tetua Sutian segera berdiri dengan tatapan penuh hormat, tampak sangat sombong, menatap Suling dengan marah dan berteriak, kamu tidak boleh mencari kematianmu sendiri. Singkirkan sengatan darah ini, kamu bisa hidup, dan kita semua bisa hidup. Ini adalah situasi terbaik. Haha, mendengar ancaman dari puluhan seniman bela diri, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tampaknya para seniman bela diri ini, termasuk Tetua Sutian, belum memahami temperamen Suling. Suling, makan dengan lembut tetapi tidak keras, takut pada yang lembut tetapi tidak keras. Semakin banyak orang lain mengancamnya, semakin mendominasi dia. Ini adalah kasus ketika saya berada di Sacheng. Baik Sekte Angin Suci maupun Sekte Hiu Piton, asal aku menyinggung Suling, Suling pasti akan membalasnya. Su Tianchang punya dendam dengan Suling. Suling tidak berniat untuk membalas dendam dengan Tetua Sutian sekarang. Namun karena Tetua Sutian berinisiatif untuk berdiri dan menunjukkan mukanya untuk dilawan, dia tidak berniat untuk terus menoleransi. Langit kosong, sebenarnya, dengan caramu, kamu seharusnya punya cara yang bagus untuk melindungi diri. Namun sekarang, kamu harus berdiri dan memaksakan diri. Kamu memaksaku untuk membunuhmu. Mata Suling tiba-tiba dingin, wajahnya sangat suram, matanya tajam, menatap Tetua Sutian, dan berkata dengan sangat acuh tak acuh. Bunuh aku, haha, konyol sekali. Apa aku takut kau tidak akan berhasil? Seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia, Tetua Sutian langsung tertawa beberapa kali. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Suling. Dia menatap Suling dengan marah. Tiba-tiba, wajahnya tiba-tiba tenggelam dan memarahi. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa membunuhku dengan begitu banyak seniman bela diri. Benar sekali, Suling, jangan mengikat dirimu dalam kepompong. Jika kau berani berurusan dengan Tetua Sutian, kami semua akan berurusan denganmu. Pada saat itu, kau pasti akan mati. Aku menyarankanmu, sebaiknya kau mematuhi perintah kami dan menghilangkan sengatan darah. Hanya dengan cara ini kau bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Semut Mol masih hidup secara rahasia. Mengapa kau ingin mati? Mereka yang memiliki seni bela diri memiliki kata-kata yang benar. Dengan wajah bermartabat, mereka menatap Suling dan mengatakannya dengan sungguh-sungguh dan tulus. Haha, biarkan aku menghitung dan melihat berapa banyak orang yang kau miliki. Suling langsung tertawa dan berkata pelan, ayolah. Jika kau ingin membantu Sutian, majulah dan biarkan aku melihat apakah kau benar-benar memiliki keberanian untuk membantu Sutian membunuhku bersama-sama. Puluhan seniman bela diri tercengang dan merasa sedikit tidak percaya. Apakah Suling gila? Sengatan darah di tanah masih berkeliaran. Harus kukatakan bahwa Suling menggunakan api neraka api penyucian untuk menghalangi sengatan darah itu. Setidaknya, sejauh ini, sejumlah besar sengatan darah telah berkumpul di sekitar Suling, tampaknya menunggu Suling melakukan kesalahan. Tidak diragukan lagi bahwa selanjutnya, hanya Suling yang akan diserang oleh kelompok sengatan darah itu jika dia ceroboh. Suling sekarang menggunakan api neraka api penyucian untuk membungkus seluruh tubuhnya. Sengatan darah itu sangat mengerikan, jadi sengatan darah itu tidak berani mendekati Suling sama sekali. Suling, ini adalah jalanmu menuju kematian. Tidak heran yang lain, pada saat berikutnya, seorang seniman bela diri mengambil langkah langsung ke depan dan berdiri di samping Tetua Sutian, berencana untuk bergandengan tangan dengan Tetua Sutian untuk membunuh Suling. Melihat seseorang maju, seniman bela diri lainnya pun mengikuti dan datang ke sisi Tetua Sutian. Semua seniman bela diri ini adalah orang-orang sombong yang tidak memiliki ide sendiri. Mereka bersedia mengikuti siapapun yang bisa membiarkan mereka hidup. Dalam situasi saat ini, Suling benar-benar terlalu sombong dan telah menyinggung semua seniman bela diri yang hadir. Tidak diragukan lagi, para seniman bela diri yang hadir pasti akan bergandengan tangan untuk menekan Suling. Pada saat itu, Suling akan mati. Oleh karena itu, saat ini, ia dengan cepat bergabung dengan pasukan yang membunuh Suling. Selanjutnya, ia mungkin beruntung dapat menyelamatkan hidupnya. Ini tidak diragukan lagi adalah pandangan batin dari banyak seniman bela diri yang hadir. Suling menyipitkan matanya dan menatap para seniman bela diri di depannya. Semakin banyak seniman bela diri berkumpul di sekitar Tetua Sutian. Tujuan mereka hanyalah membunuh Suling. Dengan kata lain,
menundukkan suling dan membiarkan suling menggunakan api neraka untuk menghilangkan sengatan darah bagi mereka. Suling menghitung dengan saksama hingga prajurit itu berhenti berjalan. Dia tersenyum dan berkata, "Aku terkejut. Kupikir kalian semua akan berdiri di pihak orang di Sutian." Suling tidak bisa menahan tawa. Saat ini, hanya ada 3 seniman bela diri yang tersisa dan tidak berdiri di pihak tetua Sutian. Tentu saja, ketiga prajurit ini tidak termasuk Dugu Yuyang dan Leng Binghan. Ketiga praktisi seni bela diri itu semuanya adalah praktisi biasa dan tidak termasuk dalam pasukan lokal manapun. Prestasi alam mereka sangat kuat. Mereka memasuki neraka hanya untuk kesempatan besar. Mereka tidak bersedia membantu pasukan itu membunuh Suling. Pada saat yang sama, mereka tidak bersedia membantu Suling mengalahkan pasukan itu. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tetap netral. Bagaimanapun, siapa yang bisa membiarkan mereka hidup, mereka bersedia mengikuti siapa berikutnya. Namun, sekarang, mereka tidak akan membuat pilihan. Lagi pula, siapa yang dapat menjamin bahwa jika Anda benar-benar membunuh Suling, Anda benar-benar dapat menghabisi mereka hidup-hidup hanya dengan cara tetua Sutian? Kami hanya ingin hidup, bukan untuk membantu siapapun. Ketiga seniman bela diri itu berkata dengan sedikit kepahlawanan di alis mereka. Sialan, kalian bertiga, kalian pecundang. Apakah kalian pikir Suling dapat mengalahkan kami? Setelah Suling terbunuh, kalian bertiga tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mata tetua Sutian suram dan marah. Awalnya dia mengira bahwa semua seniman bela diri yang hadir akan mendukungnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada 3 orang yang tidak takut mati. Tetapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, setelah membunuh Suling, 3 rumput tembok yang tidak takut mati juga akan menjadi mayat. Adapun puluhan seniman bela diri yang membantunya membunuh Suling bersama-sama. Tentu saja, mereka semua mati. Karena, seperti yang dikatakan Sulinggang, di tempat tak bernyawa ini, tetua Sutian benar-benar tidak memiliki cara untuk menghadapi sengatan darah itu. Tetapi demikian pula, tetua Sutian memiliki cukup banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan kata lain, bahkan tanpa Suling, tetua Sutian dapat mundur dengan caranya sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki banyak harta yang kuat dan harta bijak dengan pesona orang bijak dan yang kuat. Setelah digunakan, itu pasti dapat melindungi hidupnya. Tetapi dia tidak dapat menjamin kehidupan prajurit lainnya. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apa hubungannya dengan dia jika seniman bela diri lainnya mati? Memikirkan hal ini, wajah tetua Sutian lebih tersenyum, tetapi dia tidak tahu bahwa Suling tidak bermaksud membiarkannya meninggalkan tempat tak bernyawa itu hidup-hidup. Baiklah, sekarang setelah kau memilih, mari kita bertarung bersama. Biarkan aku melihat seberapa kuat seni bela diri tingkat rendah ketika alam mereka ditekan ke alam Tianwu. Suling tertawa kecil beberapa kali. Dia sangat tenang dan berkata, "Sombong, sombong sekali, mati saja kau." Mendengar kata-kata Suling yang meremehkan, seorang prajurit surgawi tertinggi tiba-tiba menjadi marah. Meskipun alamnya ditekan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setidaknya hukum tertinggi yang dipraktikkannya sekuat sebelumnya. Pada saat ini, dia secara langsung mengembangkan hukum tertinggi yang dipraktikkannya. Lengannya terbuka lebar dan tertutup. Dia mengepalkan tinju yang mendominasi di tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah Suling. Seniman bela diri lainnya terkejut ketika mereka melihat tangan seniman bela diri itu. Apakah orang ini tidak memberikan ruang untuk bertindak, yang merupakan cara yang paling kuat? Semuanya, mari kita bertarung bersama. Tekan dia. Kerumunan itu berbicara. Pada saat berikutnya, seniman bela diri lainnya, tanpa berpikir, langsung menggunakan cara mereka yang kuat. Kultivasi alam mereka hampir jauh di atas Suling di puncak. Namun sekarang, setelah ditekan, mereka hanya bisa menunjukkan kekuatan wilayah Tianwu. Namun, meskipun begitu, mereka masih yakin bisa membunuh Suling. Melihat aksi orang-orang itu, mata Suling tiba-tiba menjadi dingin, suaranya sangat berat, dan berteriak, "Ayo. Aku akan membawamu untuk mencobanya. Aku akan menyerap kekuatan setelah sengatan darah itu." Mereka tidak tahu bahwa tadi, ketika Suling membakar sengatan darah itu, dia juga menyerap esensi dari sengatan darah itu. Tahukah kamu, sengatan darah itu mengambil esensi darah dan jiwa seniman bela diri sebagai makanan. Itu semua adalah obat tonik. Setelah Suling menyerapnya, dia benar-benar berada di puncak alam Tianwu. Selain itu,
Kekuatan fisik Su Ling telah mencapai titik ekstrim. Pedang Tianhuang, Su Ling meledak, dan harta karun teras raja yang tajam muncul di telapak tangannya. Dia mengepalkan pedang Tianhuang di tangannya, dan bilah tajam itu langsung memotong tinju yang dipukul oleh prajurit itu. Wilayah Tianwu, aku akan menjadi tak terkalahkan. Su Ling tampak muram dan berkata acuh tak acuh, mati saja untukku, Zila. Seperti belati tajam, teriris pada sehelai sutra. Pedang Tianhuang yang tajam memotong lurus di sepanjang tinju prajurit itu. Meskipun prajurit itu memiliki kekuatan fisik tertinggi di puncaknya, tinjunya langsung terpotong oleh pedang ini. Ah! Prajurit itu berteriak getir di mulutnya. Seluruh tinju kanannya langsung terpotong. Jika dia tidak menarik lengannya tepat waktu, aku khawatir seluruh lengannya akan terpotong. Dia bergegas kembali dengan ekspresi ketakutan. Su Ling sangat ganas dan sombong. Dia tak terhentikan. Dia ditutupi dengan lapisan api hitam, yang membuatnya tampak seperti baru saja keluar dari neraka. Sengatan darah merah melaju liar dan tidak berani mendekati Su Ling. Karena api hitam di permukaan tubuh Su Ling tidak diragukan lagi adalah kutukan dari sengatan darah itu. Sialan, kamu belum melakukannya. Prajurit itu mencoba menahan rasa sakit yang tajam di lengannya, menjadi pucat seperti salju. Dia menatap para pejuang lain yang hadir dan berteriak. Su Tianchang selalu berada di dekatnya. Baru saja dia melihat sendiri gerakan Su Ling. Benar-benar hebat, tidak heran Su Ling berani menantangnya. Kekuatan bajingan kecil ini di wilayah Tianwu memang jauh lebih unggul daripada petarung Tianwu biasa. Penatua Su Tian mengerutkan kening dan mengingatkan dengan suara yang dalam, hati-hati. Pada saat ini, banyak seniman bela diri menembak satu demi satu dan membunuh Su Ling berturut-turut. Seluruh tanah tak bernyawa itu langsung berubah menjadi medan perang. Puluhan seniman bela diri mengeluarkan ki misterius yang kuat dan bergegas menuju Su Ling. Sudut mulut Su Ling sedikit terangkat dan beberapa senyum tipis menggantung di wajahnya. Pohon surga, Su Ling melafalkan dalam hati. Di belakang tubuhnya, dengan ledakan pohon biru tua besar meledak, dan kecemerlangan biru langsung menyelimuti Su Ling. Wajah Su Ling menjadi lebih tenang ketika dia dilindungi oleh tulang suangu dari pohon surga. Dia menatap seniman bela diri yang mencoba membunuh mereka, dan segera berteriak, ayo berperang. Untuk sesaat, semangat juang Su Ling langsung membara hingga ekstrim. Unikorn merah menyala muncul dari ilusi ketiadaan menjadi sebuah entitas. Api hitam yang melilit tubuh Su Ling menyerbu unikorn yang berapi-api itu dalam sekejap. Raungan, kilin yang ganas itu meraung. Mati, banyak seniman bela diri tampaknya tidak punya jalan keluar. Karena mereka memilih untuk berdiri di sisi tetua Su Tian, itu berarti mereka akan bergandengan tangan untuk membunuh Su Ling. Selama mereka dapat membunuh Su Ling, dan kemudian merampas semua harta dan api hitam milik Su Ling, mereka bisa meninggalkan tempat tak bernyawa ini hidup-hidup. Kalau tidak, mereka semua akan mati di sini. Karena mereka tahu tidak ada jalan kembali, mereka menjadi sangat berani, dan banyak cara digunakan secara langsung tanpa syarat. Seorang seniman bela diri membuat lusinan cetakan telapak tangan secara berurutan. Metode cetakannya sangat berubah sehingga orang-orang terpesona. Kemudian dia membuat cetakan telapak tangan ke arah Su Ling. Ada seorang prajurit yang memegang senjata panjang dengan erat di tangannya. Rumbai merah pada senjata panjang itu bergerak mengikuti angin, yang sangat berkibar. Ketika senjata tajam itu menunjuk, ada ledakan-ledakan di angkasa. Saat berikutnya, saya melihat bahwa prajurit itu menusuk Su Ling secara langsung dengan tombak tajam. Tidak diragukan lagi, untuk membunuh Su Ling dan membiarkan tanah tak bernyawa itu tetap hidup, para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar Su Ling hanya menggunakan kemampuan mereka. Beberapa seniman bela diri dengan senjata harta karun langsung menggunakan senjata harta karun, membaca formula misterius di mulut mereka, dan meluncurkan senjata ajaib. Kecemerlangan terang itu memercik kemana-mana, mengandung cahaya energi yang kuat, dan langsung menyerbu ke arah Su Ling. Menghadapi serangan puluhan seniman bela diri, Su Ling akhirnya mengerutkan kening di wajahnya yang tenang. Formula pedang surgawi, Jiuk Xuan, Su Ling menggunakan formula pedang secara langsung. Dia tidak terlalu khawatir dengan mereka yang menggunakan harta karun, karena harta karun itu hanyalah harta karun biasa, jauh dari harta karun orang suci. Karena itu, dia tidak takut. Jika para prajurit itu benar-benar menggunakan harta karun orang bijak, Su Ling tidak bisa meremehkannya. Bagaimanapun,
Su Ling tidak bisa menandingi kekuatan harta karun orang bijak. Aku khawatir kekuatan harta karun biasa bahkan tidak bisa mematahkan tulang-tulang gelap pohon surga. Tidak masuk akal untuk menyakitiku. Hanya seniman bela diri itu yang menggunakan cara jarak dekat untuk menampilkan banyak metode harta karun yang kuat, dan ada metode orang bijak yang dicampur dengan mereka, yang tidak bisa diremehkan. Dalam sekejap, Su Ling mengerti situasi saat ini. Di puncak, hampir semua seniman bela diri yang menggunakan metode orang bijak berasal dari surga tertinggi, dan mereka yang memiliki seni bela diri hanya selangkah lagi dari alam dewa virtual. Secara alami, kekuatan seniman bela diri ini tidak lemah, dan mereka memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Dalam hal ini, Su Ling tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Dia harus menjaga kewaspadaan 120.000 untuk mencegah para seniman bela diri itu menerobos pertahanan pohon surga dan melukai tubuhnya. Boom, boom, seniman bela diri yang memainkan lusinan cetakan telapak tangan secara berurutan. Sekarang bayangan virtual cetakan telapak tangan yang terkondensasi telah terbang di seluruh langit. Bayangan virtual cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya telah menghantam tulang gelap pohon surga di permukaan tubuh Su Ling dengan parah. Daun-daun yang tumbuh di tulang gelap pohon surga itu jatuh dengan liar. Apakah itu hukum orang bijak? Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Saat ini, jejak telapak tangan yang ditunjukkan oleh seniman bela diri itu telah mencapai lebih dari 1000 jejak. Itu ditumpuk lapis demi lapis, yang membuat orang pusing. Kekuatannya menunjukkan peningkatan berlipat ganda secara geometris. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu hampir menembus pertahanan pohon surga? Oke, aku akan memotongmu terlebih dahulu. Biarkan aku membunuhmu terlebih dahulu. Ekspresi Su Ling bermartabat dan matanya sedih. Dia menatap seniman bela diri yang dengan gila-gilaan mencetak telapak tangannya. Faktanya, kekuatannya jelas tidak lemah. Jika bukan karena perlindungan tulang gelap pohon surga milik Su Ling, aku khawatir dia akan sulit untuk menahan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Bagaimanapun, kekuatan yang terkandung di dalamnya telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh seniman bela diri biasa. Su Ling tahu bahwa dia harus menyingkirkan semua seniman bela diri yang memiliki metode harta karun orang bijak. Metode harta karun Kirin, mata Su Ling ganas dan dingin. Mereka mengandung peluang membunuh yang tak ada habisnya, dan langsung terkunci pada tubuh seorang seniman bela diri yang terus-menerus mencetak di seluruh langit. Bang! Prajurit itu merasakan kulit kepalanya mati rasa dan menyeramkan. Saat ini, dia dikunci oleh Su Ling dengan tatapan membunuh. Dia sangat ketakutan. Namun meskipun begitu, melihat retakan terus-menerus di depannya dan runtuhnya tulang gelap pohon surga secara bertahap dengan daun-daun yang jatuh, dia masih memaksakan kulit kepalanya dan terus mencetak telapak tangannya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, prestasimu akan ditekan ke Tianwu. Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku dengan satu pukulan. Selama aku menghancurkan pertahanan Suangumu, kamu akan tetap mati. Prajurit itu berteriak dengan marah. Pada saat ini, dia menyuntikkan ki misterius dari seluruh tubuhnya ke telapak tangannya. Jejak telapak tangan kehampaan menjadi semakin kuat, dan ruang itu ditekan oleh kekuatan jejak telapak tangan. Hancurkan untukku. Prajurit itu berteriak keras, menyuntikkan seluruh kekuatan tubuhnya ke dalam jejak telapak tangan, dan segera menyerbu keluar. Hampir pada saat yang sama, mata Su Ling sangat suram. Bagaimana dia bisa membiarkan prajurit itu mengalahkan tulang Suangu dari pohon surga? Tangan kirinya dijepit menjadi segel tinju. Metode harta karun Kirin langsung berevolusi menjadi ekstrim olehnya. Kekuatan seluruh orang melonjak dan menghantam segel telapak tangan prajurit itu dengan keras. Prajurit itu menggunakan metode harta karun bijak, tetapi Su Ling juga menggunakan metode harta karun binatang purba, yang belum tentu lebih lemah dari metode harta karun bijak. Dengan ledakan keras, kirin api hitam yang dipukul oleh tinju berat Su Ling mengenai cetakan telapak tangan prajurit itu, langsung menghancurkan cetakan telapak tangan prajurit itu dan menelan prajurit itu secara langsung. Prajurit itu dilahap api, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api itu. Bau bulu terbakar yang kuat tercium di hidungnya. Prajurit itu berubah menjadi tubuh hitam hangus dalam sekejap. Banyak seniman bela diri menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri dan sangat takut. Mereka yang menggunakan senjata harta karun itu bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Mereka yakin bahwa tidak akan sulit bagi mereka untuk menekan dan membunuh Su Ling dengan mengandalkan kekuatan senjata harta karun itu. Permukaan atas.
Cahaya keemasan yang terang, ledakan keras, langsung menembus saluran bususan dan masuk dari sisi bawah ke sisi atas. Sisi atas adalah medan ruang angkasa yang terbagi setelah perang dewa dan iblis kuno. Di sini, ada keluarga kuno teratas, serta keluarga Phoenix, keluarga naga sejati, sisa-sisa kejahatan keluarga iblis, dan Protoss tertinggi. Ketika cahaya keemasan itu menyerbu ke permukaan atas, Chantajai, salah satu dari 9 jenius keluarga naga sejati, kebetulan sedang berkeliling di sekitar jalur Gunung Busu. Melihat masuknya cahaya keemasan, Chantajai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengenakan baju besi emas, yang penuh dengan sisik emas. Di dahinya, ada simbol supremasi keluarga naga, yaitu tanduk naga. Dia berubah menjadi bentuk manusia, yang merupakan karakteristik ras alami dari keluarga naga. Dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia sepanjang hidupnya. Sebaliknya, keluarga iblis dan keluarga iblis itu tidak dapat secara langsung mengubah bentuk manusia seperti keluarga naga. Hanya melalui kultivasi dan pencapaian, kita dapat memiliki kesempatan untuk mengubah bentuk manusia. Chantajai berdiri dengan bangga. Dia melayang di udara. Cahaya keemasan meledak tidak jauh di depannya. Bagi orang-orang dari keluarga naga yang sombong dan mulia, cahaya keemasan itu tidak diragukan lagi membuat Chantajai marah. Siapa yang berani menerobos klan naga atas? Bagian bawah matanya tampak menghina. Gunung Busu adalah satu-satunya saluran antara permukaan bawah dan atas. Anda dapat memasuki permukaan atas selama Anda melewati Gunung Busu, dan melewati Gunung Busu dan memasuki sisi atas berarti memasuki wilayah naga di sisi atas. Chantajai adalah salah satu dari 9 talenta naga teratas dari keluarga naga sejati, peringkat keempat. Faktanya, dia sangat sombong dan telah mencapai 9 puncak alam dewa sejati, yang hanya selangkah lagi dari alam dewa surga. Di antara generasi muda, hanya ada sedikit kekuatan hegemonik seperti itu. Dia selalu sombong dan acuh tak acuh. Di seluruh tingkat atas, hampir semua talenta seni bela diri yang dapat memasuki mata ajaibnya adalah talenta seni bela diri teratas di tingkat atas. Selain 3 orang dalam 3 besar dari 9 jenius keluarga naga sejati, ada juga orang suci misterius dari keluarga Phoenix, 9 putra Protoss, dan anak iblis dari kejahatan yang tersisa dari keluarga iblis, diikuti oleh keturunan dari dunia yang penuh kebahagiaan Buddha raksasa, yaitu orang yang paling kuat. Orang di dunia yang penuh kebahagiaan adalah pewaris yang ditunjuk oleh Buddha dan mewarisi jubah Buddha. Buddha raksasa adalah yang terkuat di zaman peri dan iblis kuno, dan sifatnya adalah yang tertinggi. Meskipun kekuatan sebenarnya dari pewaris yang telah diwarisi oleh Buddha besar belum terungkap, itu bisa dibayangkan. Di tingkat atas, hanya ada mereka yang bisa membuat orang takut. Selain itu, dia membanggakan diri sebagai yang tak terkalahkan di antara generasi muda di tingkat atas. Oleh karena itu, ketika cahaya keemasan itu keluar dari alam yang lebih rendah dan berani secara langsung melampaui situasi keluarga naga, itu tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi keluarga naga. Chantajai menatap cahaya keemasan itu dengan dingin. Ketika dia mencapai alam dewa sejati, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sosok dalam cahaya keemasan itu. Dia segera meneguk minumannya, memuntahkan nyanyian naga yang kejam di mulutnya. Dengan nyanyian naga ini, dia langsung melesat keluar menuju cahaya keemasan itu. Dalam cahaya keemasan itu, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah monyet emas. Sambil memegang batang besi emas di tangannya, dia melesat dari sisi bawah ke sisi atas. Satu-satunya tujuannya adalah pergi ke dunia yang penuh kebahagiaan dan menemukan Buddha Agung untuk menyelesaikan keluhan dan dendam 50.000 tahun yang lalu. Monyet emas itu melewati lorong Gunung Busu, berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke permukaan atas, tetapi pada saat ini, nyanyian dan raungan naga dari mulut Chantajai mengandung energi yang kuat dan menghantamnya. Matanya dingin, dia ingin memberi sosok dalam cahaya keemasan itu pandangan yang bagus, atau membunuhnya secara langsung. Lagi pula, dengan semut dan tikus di sisi bawah, dari mana mereka bisa masuk ke sisi atas? Sekelompok pecundang, selalu ada seringai menghina di wajahnya. Dia yakin bahwa auman naga tadi sudah cukup untuk membunuh prajurit manapun di bawah alam dewa sejati. Bagaimana prajurit yang datang dari tingkat bawah dapat menahan nyanyian naga ini? Namun, Chantajai tidak pernah bermimpi bahwa ketika dia baru saja menyentuh cahaya keemasan, dia mendengar suara keras, diikuti oleh batang besi emas,
yang sekuat bambu dari atas ke bawah. Dengan momentum mendominasi yang menyapu dunia, dia memukulnya dengan keras di atas kepalanya. Wajahnya berubah drastis. Dia jelas merasakan bahwa batang besi emas itu mengandung energi yang mengerikan, terutama momentum yang tak terkalahkan, yang menghancurkan dunia. Sialan, apa asal-usul orang ini? Chantus Jai mengeluarkan minuman keras dan segera menggunakan metode rahasia keluarga naga untuk melawan batang besi emas. Tubuhnya berubah menjadi bentuk naga, panjangnya lebih dari puluhan meter. Sisik naga emas di tubuhnya mekar, dan pola naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Pola naga, seperti pola susunan, mengandung kekuatan yang kuat. Anak-anak naga kecil berani menghalangi jalan raja. Mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Monyet emas itu meledak, meningkatkan kekuatannya, dan memukulnya langsung dengan tongkat. Batang besi emas itu meledak di Chantus berbentuk naga. Boom! Ledakan keras. Chantus Jai, yang berubah menjadi naga, terkena tongkat ini di bagian depan. Tubuh naga, yang panjangnya puluhan meter, langsung membungkuk dan memuntahkan darah di mulutnya. Seluruh tubuh naga terlempar langsung ribuan meter jauhnya, dan sisik naga di tubuhnya jatuh. Klan naga, dengarkan aku. Aku berani pergi ke klan naga lagi. Aku tidak keberatan pergi ke klan naga. Monyet emas itu mencibir. Sejak awal, dia tidak memperhatikan orang-orang dari keluarga naga, apalagi seorang Chantajai. Itu hanya seorang jenius naga. Kau mencari kematian, bahkan jika raja naga dari keluarga naga asli muncul, kita harus menghormatinya. Keluarga naga asli, ketika dia dipukuli, dia tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Naga itu jatuh beberapa kilometer jauhnya. Baju zirah emasnya runtuh dan sisiknya jatuh tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia terluka parah. Di dalam keluarga naga asli, banyak naga yang kuat semuanya mendengar suara keras itu. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa Chantajai, salah satu dari 9 jenius, telah menderita pukulan berat. Beberapa tetua berkumpul bersama dan datang ke lokasi Raja Naga dari keluarga naga asli. Mereka dengan cepat bertanya, Raja Naga, apakah kita harus berdiam diri saja? Orang itu berani membuat masalah di wilayah keluarga naga. Dia benar-benar sombong. Raja Naga duduk di kursi naga emas. Wajahnya menunjukkan kesedihan. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa Chantus akan menyinggung monyet emas? Monyet emas, bahkan pada masa itu, tidak berani diprovokasi. Kecuali Buddha raksasa, dia hanya menekan monyet emas. Yang lain, menghadapi monyet emas, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan keluarga naga sejati saat ini, bahkan jika ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada orang kuat teratas dan seni bela diri yang dapat melawan monyet emas. Rao adalah Raja Naga sendiri, dan dia tidak dapat melawan monyet emas. Beberapa tetua berlutut di depannya dan memohon perintahnya. Selama dia mengangguk, keluarga naga sejati yang kuat akan bergegas untuk membalaskan dendam monyet emas. Tetapi, jika Anda melakukan itu, seluruh keluarga naga sejati kemungkinan akan hancur. Sesaat kemudian, Raja Naga menggelengkan kepalanya, tersenyum tak berdaya dan berkata dengan lemah, lepaskan dia. Sebagai ras tertinggi di tingkat atas, keluarga naga sejati telah diwarisi sejak zaman iblis peri kuno, dan tidak pernah menurun setelah perang iblis dewa kuno. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia seni bela diri, seperti keluarga naga sejati, dapat sepenuhnya mempertahankan warisan hanya beberapa ras. Rao adalah ras keluarga iblis yang dulunya sombong. Di era seperti itu, dia hanya bisa bertahan hidup. Hanya kejahatan keluarga iblis yang tersisa yang tidak dapat memicu badai apapun. Dalam hal ini, keluarga naga sejati dapat terus berdiri dengan bangga, yang cukup untuk mengonfirmasi detail keluarga naga sejati. Chantajai adalah salah satu dari 9 talenta teratas hari dari keluarga naga sejati, dan berada di peringkat keempat. Dia selalu sombong, tetapi sekarang, dia baru saja mendapat tongkat di depan, seluruh tubuh naganya hampir runtuh, jatuh dengan keras di dinding gunung ribuan meter jauhnya, meludahkan darah di mulutnya, dan bahkan tidak dapat mempertahankan bentuk naga, langsung berubah menjadi bentuk manusia, dan otot serta tulangnya sangat sakit seperti hancur berantakan. Dia mengenakan baju zirah emas, yang terbuat dari sisik naga kuno dan dapat menahan serangan yang paling kuat. Namun di bawah tongkat itu, baju zirah emas di tubuhnya hancur, dan bahkan sisik di tubuh naganya pun hancur. Anda tahu, sebagai naga sungguhan, sisik naga melambangkan kekuatan.
Oleh karena itu, sisik naga sangat keras. Bahkan jika diserang oleh harta karun yang paling kuat, ia pasti dapat menahannya. Namun sekarang, baru saja terkena batang besi emas, hampir semua sisik naga di permukaan tubuhnya hancur. Tidak diragukan lagi bahwa dampak pada tubuh Cantus hampir tidak dapat diperbaiki. Sialan, sialan, dia menghancurkan vitalitasku dengan satu tongkat dan hampir membunuhku secara langsung. Kultivasi alamku mengalami dampak yang hebat. Jalur seni bela diri masa depanku juga hancur dengan satu tongkat. Mata Cantus Jain suram dan ganas. Sementara mulutnya memuntahkan darah, wajahnya ganas dan jahat. Seluruh orang itu sangat marah. Aku ingin balas dendam. Aku harus balas dendam. Dia meraung, wajahnya pucat. Monyet emas berdiri dengan bangga dan melayang di atas wilayah naga. Namun sejauh ini, keluarga naga asli belum mengirimkan orang kuat untuk mengepung dan menekan monyet emas tersebut, yang membuat Yajai bertanya-tanya. Monyet emas itu berani dan lancang di wilayah keluarga naga dan berani bertindak gegabah di sini. Ayahku adalah Raja Naga, bagaimana dia bisa menurutiku seperti itu? Terlebih lagi, aku telah terluka parah oleh monyet emas. Mengapa dia tidak datang untuk membalas dendamku? Chantajai mengerutkan kening dan bingung. Kepala keluarga naga asli, Raja Naga, adalah ayah kandung Chantajai. Sekarang, dia telah dihantam oleh monyet emas, dan jalan seni bela diri di masa depan terbatas. Bagaimana mungkin ayahnya bersikap acuh tak acuh? Dia tidak bisa mengerti. Apakah ayahku kecewa padaku? Apakah dia ingin aku menggunakan hartaku untuk menekan monyet emas ini? Atau apakah itu hanya ujian bagiku? Cantus Jai terkejut. Seketika, matanya sangat suram, dan dia segera mengeluarkan manik emas dari tangannya. Ini adalah harta yang paling berharga, bola naga emas. Itu adalah harta pelindungku. Itu terikat dengan takdirku. Begitu bola naga emas itu hancur, itu berarti jiwaku akan hancur. Cantus Jai memegang manik emas di tangannya dan mengukirnya dengan garis-garis yang padat. Garis-garis itu adalah pola naga, yang merupakan simbol tertinggi. Hanya garis keturunan keluarga naga yang dapat memilikinya. Bola naga emas ini mewakili nasib Cantus Jain. Dengan kata lain, itu adalah harta terpenting di Cantus Jain. Sekarang, untuk menghadapi monyet emas dan membalas dendam, dia langsung menggunakan bola naga emas. Dalam keluarga naga yang sebenarnya, beberapa tetua keluarga naga sangat kecewa setelah mendengar keputusan Raja Naga. Anda tahu, orang yang baru saja mengalami pukulan berat adalah Sanjay. Dia adalah jenius teratas dari keluarga naga dan mewakili kekuatan tempur teratas keluarga naga di masa depan. Namun, dia dihantam oleh monyet emas, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Bahkan jika dia selamat, jalan seni bela dirinya di masa depan akan terbatas. Bagaimanapun, tongkat monyet emas itu jelas menembus akar Cantus. Bagaimana naga bisa menahan kebencian seperti itu? Bagaimana kita bisa duduk di sini dan menunggu kematian dan tidak membalas dendam? Raja Naga, keluarga naga tidak pernah dipermalukan. Apakah monyet itu telah mencapai puncaknya setelah ditekan begitu lama masih harus dipertimbangkan? Apakah kita benar-benar membiarkannya pergi? Ini adalah wilayah keluarga naga, dan dia bertindak gegabah di sini. Jika keluarga naga tidak menghukumnya, siapa yang akan takut pada keluarga naga di masa depan? Tetua keluarga naga langsung berdiri. Dia jauh lebih tua dari Raja Naga dan memiliki status tinggi di antara keluarga naga. Saat ini, dia tampak bermartabat dan berkata dengan dingin, tidak ada yang berani menggertak keluarga naga dengan cara ini sejak zaman kuno. Monyet emas harus membayar harganya, jika tidak, apa wajah keluarga naga akan ada? Ya, Raja Naga, orang yang menderita pukulan berat tadi, tetapi Sanjay, dia hampir terbunuh oleh monyet emas. Apakah ini akun keluarga naga? Tetua naga lainnya juga berdiri dan berkata dengan dingin. Beberapa tetua naga lainnya juga berbicara satu demi satu untuk membujuk Raja Naga. Raja Naga duduk di kursi naga yang megah. Perasaan batinnya sangat rumit, marah dan tidak berdaya. Kemarahan itu karena monyet emas. Terlalu sombong. Begitu dia keluar dari neraka, dia langsung datang ke tingkat atas untuk membuat gelombang, dan langsung melukai jenius teratas keluarga naga, yang tidak diragukan lagi merupakan aib besar bagi keluarga naga. Seperti yang dikatakan beberapa tetua naga, masalah ini tidak lagi sesederhana monyet emas yang melukai Cantus, tetapi monyet emas mempermalukan keluarga naga. Ada ribuan anak-anak dari kebangsaan naga.
Mereka memiliki posisi tinggi di tingkat atas. Selalu dikatakan bahwa kebangsaan naga menekan ras lain. Bagaimana orang lain berani memprovokasi kebangsaan naga? Jika kali ini, orang-orang naga benar-benar membiarkan monyet emas pergi dan tidak membiarkan monyet emas membayar harga pendarahan, itu akan setara dengan orang-orang naga yang dipermalukan dan tidak berani melawan. Ini tidak diragukan lagi menodai martabat keluarga naga. Hei, monyet emas, kau bilang kau akan lewat saja. Kenapa kau harus membuat masalah di wilayah naga kita? Sekarang aku dalam dilema. Sambil mendesah panjang, Raja Naga tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Beberapa warna tak berdaya melintas di mata naganya yang kuat. Beberapa tetua berdiri di depan Raja Naga, dan mereka muncul bersama. Tujuannya bukanlah untuk membiarkan keluarga naga menanggung nada ini, tetapi untuk maju demi keluarga naga dan membantu keluarga naga menghapus penghinaan ini. Tidak ada yang bisa menggertak naga. Bahkan protos tertinggi sekalipun. Raja Naga, tolong pikirkan 2 kali dan jangan pernah biarkan monyet emas pergi. Bagaimanapun, monyet emas harus membayar harga yang menyakitkan. Tetua keluarga naga berkata dengan kata-kata yang benar. Ya, Raja Naga, jika orang-orang naga mentolerir nada ini, itu akan dikritik dan diejek di masa depan. Pada saat itu akan menjadi aib bagi seluruh orang naga. Tetua lainnya berbicara satu demi satu. Raja Naga tampak bermartabat. Dia ingin menolak lamaran para tetua naga ini. Bagaimanapun, dia tahu kekuatan monyet emas, tetapi sekarang dia berada dalam dilema. Monyet emas mempermalukan keluarga naga. Jika dia tidak membayar harganya, itu akan sangat buruk bagi keluarga naga di masa depan. Raja Naga, kami bersedia menggantikan Raja Naga untuk menekan monyet emas. Tetua keluarga naga berkata dengan suara yang dalam. Matanya sangat tegas. Dia tidak percaya bahwa monyet emas akan sekuat dan mendominasi seperti pada periode iblis peri kuno. Bagaimanapun, perjalanan waktu begitu panjang sehingga kemampuan monyet emas telah lama terkikis. Tidak ada seniman bela diri yang dapat melepaskan diri dari belenggu waktu dan tetap mempertahankan kondisi puncaknya dalam perjalanan tahun-tahun. Bagi monyet emas, ia ditekan selama 50.000 tahun di neraka, dan kekuatannya pasti telah menurun. Karena pandangan ini, para tetua naga berani mengancam untuk menekan monyet emas alih-alih Raja Naga. Itu saja, bahkan jika Raja menghentikanmu, itu tidak ada artinya. Karena beberapa tetua telah memutuskan, itu untuk bertarung atas nama keluarga naga. Namun, karena mereka ingin bertarung, mereka harus menang. Raja dapat memberikan harta berharga yang ditinggalkan oleh leluhurnya kepada beberapa tetua dan harus membuat monyet emas membayar harga yang menyakitkan. Raja Naga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum pahit. Kemudian, tangan kanan Raja Naga bergetar hebat. Di telapak tangannya, setetes air muncul dari udara tipis. Airnya biru, seperti air laut. Ketika tetua keluarga naga melihat tetesan air itu, dia gemetar dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ini jantung laut yang ditinggalkan oleh leluhur naga? Konon, setetes air seperti itu dapat berevolusi menjadi dunia kecil. Ya, Raja Naga mengangguk dan berkata, beberapa tetua, pastikan untuk menang. Setelah mengatakan ini, Raja Naga menyerahkan setetes air itu kepada tetua keluarga naga. Tetesan air itu, hanya dari permukaan, secara alami tidak dapat melihat misteri apapun, tetapi selama dilepaskan, ia dapat langsung berevolusi menjadi dunia, yang dapat menjebak seni bela diri. Tidak peduli apapun caranya, mereka mungkin tidak dapat meninggalkannya. Setelah menerima setetes air itu, mata tetua keluarga naga menjadi lebih tegas. Selama ekspedisi ini, monyet emas memiliki harta karun paling kuat yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Dia sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menekan monyet emas itu. Ayo pergi. Tetua keluarga naga langsung pergi ke wilayah keluarga naga. Beberapa tetua mengikuti di belakang tetua dengan ekspresi bangga. Mereka adalah tetua keluarga naga dan memiliki kekuatan besar. Melihat seluruh level atas, seni bela diri yang dapat dibandingkan dengan mereka pasti kuat. Sekarang mereka bergandengan tangan untuk menekan monyet emas, dan berharap monyet emas tidak akan melarikan diri. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa monyet emas tampaknya tidak berencana untuk melarikan diri sejak awal. Monyet emas memegang erat-erat batang besi emas di tangannya. Dia berdiri di udara dengan mata emas. Dia menatap dingin ke arah Cantus Jai yang dipukul oleh tongkatnya. Ketika dia melihat Cantus Jai mengeluarkan manik-manik emas,
dia tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan jijik, apakah kamu akan menggunakan manik-manik kehidupanmu? Itu konyol. Jika aku bisa menembus tulangmu dengan tongkat, aku bisa menghancurkan manik-manik kehidupanmu dengan tongkat. Mari kita mati dan mengerti. Monyet emas itu sangat acuh tak acuh. Dia menatap Cantus Jai yang memegang bola naga emas di tangannya, lalu mengaitkan kailnya dan tampak mencemooh. Cijai marah dan membenci monyet emas di dalam hatinya. Dia langsung meneguk minumannya, memaksa dirinya dari wujud manusia untuk kembali menjadi naga, dan mengeluarkan raungan naga yang dahsyat di mulutnya, mendesak tubuh naga hingga puluhan meter untuk bergegas menuju monyet emas. Baiklah, biar aku yang memberi contoh dan menakut-nakuti seluruh keluarga naga. Aku ingin melihat siapa lagi dari keluarga naga yang berani memprovokasiku di masa depan. Melihat penggunaan manik-manik naga emas, yaitu, Cantus manik-manik kehidupan, monyet emas itu sama sekali tidak takut atau khawatir. Sebaliknya, dia tersenyum dan melambaikan batang besi emas di tangannya. Setelah beberapa saat, awan bergulung-gulung dan kekuasaan tirani langsung diberkati pada batang besi di tangan monyet emas itu. Mati! Monyet emas itu berteriak. Pada saat ini, mengandalkan bola naga emas, dia menunjukkan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatannya sendiri langsung digunakan sepenuhnya olehnya. Aku mempertaruhkan nyawaku pada pukulan ini dan bersumpah untuk membunuhmu. Cantus meraung. Namun pada saat ini, monyet emas itu menghancurkan batang besi yang panjangnya hanya lebih dari 2 meter. Pada saat menghancurkan, tiba-tiba menjadi puluhan meter panjangnya. Seperti pelangi panjang, itu mengandung energi yang mengerikan. Itu hampir menghancurkan ruang tempat wilayah naga berada, dan ruang di kedua sisi batang besi itu terkoyak dan hancur ke arah Cantus. Hancurkan untukku. Mata Cantus Jain memerah, dan mulutnya meraung pahit. Dia mengembangkan cara yang tak ada habisnya hingga ekstrim. Ini adalah pukulan bagi hidupnya, dan kekuatannya kuat hingga puncaknya. Dia memegang bola naga emas di telapak tangannya, mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan, seperti segel tinju di langit dan bumi, dan terbang langsung ke batang besi emas itu. Saat berikutnya, terdengar suara dentuman keras, dan tinju Jain menghantam batang besi emas. Lalu, jelaslah bahwa batang besi emas itu sekuat bambu. Dan tinju Cantus Jain meledak dalam sekejap. Ia menghantam seluruh tubuh naga Cantus Jain, bang-bang, beberapa kali. Entah berapa banyak lunas yang patah di tubuhnya, dan mulutnya memuntahkan darah setinggi 2 kaki, dan vitalitasnya pun runtuh dalam sekejap. Tetua keluarga naga memegangi setetes air dan memimpin beberapa tetua. Ketika pertama kali datang ke sini, ia melihat monyet emas memukul Cantus Jain dengan tongkat. Seperti layang-layang yang putus, Cantus Jain hampir mematahkan semua lunas di tubuhnya, menyemburkan darah di mulutnya dan langsung kehilangan vitalitasnya. Jahat, kau pantas mati. Kau akan mati hari ini jika kau membunuh orang-orang dari keluarga naga kita. Mata tetua naga itu merah dan hatinya sangat marah. Ia ingin monyet emas itu berbelas kasih, tetapi monyet emas itu tidak berniat melepaskan Kuan Jai. Dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya dengan tongkat dan membunuh Kuan Jai di tempat, sehingga Kuan Jai tidak mungkin diselamatkan. Karena tongkat kera emas itu langsung mematahkan lunas Cantus Jain, dan bahkan tinju Cantus Jain pun hancur, termasuk keran Cantus Jain. Dapat dikatakan bahwa saat ini, dia telah menjadi mayat, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Hehe, kupikir setelah 50.000 tahun evolusi, keluarga naga semuanya telah menjadi sekelompok sampah pengecut. Melihat tetua keluarga naga muncul dengan beberapa tetua, kera emas itu tidak bisa menahan diri untuk mencibir dengan jijik. Matanya yang dingin selalu menatap tetua keluarga naga dan berkata sambil tersenyum. Adapun Jain, dia sudah menjadi mayat, dan si monyet emas tidak peduli. Mata tetua naga itu sangat sedih. Dia langsung membawa tubuh Cantajai kembali ke Naji. Bagaimanapun, Cantajai adalah orang dari keluarga naga. Bahkan jika dia meninggal, dia harus dimakamkan di makam keluarga naga. Jahat, aku ingin kamu menguburnya. Tetua keluarga naga menatap monyet emas dengan wajah pucat dan berkata dengan suara kejam. Biarkan aku dikuburkan bersamamu. Bahkan jika leluhur klan naga ada di sini, dia mungkin tidak berani berbicara seperti itu. Karena klan naga berencana untuk menggangguku sampai akhir, aku tidak keberatan membunuh klan naga dan menghancurkan seluruh klan naga. Monyet emas itu berteriak dingin. Ancaman tetua naga kepadanya tidak ada artinya. Itu juga mengharuskanmu memiliki kemampuan itu.
Kamu akan mati hari ini. Tetua naga mendengus dingin dan melemparkan setetes air langsung ke monyet emas. Mata monyet emas itu tiba-tiba tenggelam dan menatap setetes air itu. Pada saat tetesan air itu dilemparkan ke dalam lubang masuk, tiba-tiba tetesan itu berubah menjadi dunia tirai air, menjebak monyet emas di dalamnya. Segera setelah itu, para tetua keluarga naga berubah menjadi naga dan bergegas ke dunia tirai air. Inilah efek dari tetesan air itu, yang dapat berevolusi menjadi dunia air. Sebagai manusia naga, medan perang mereka yang sebenarnya seharusnya ada di dalam air. Terjebak di dunia tirai air, bagaimana monyet emas bisa menjadi lawan naga? Beberapa tetua lainnya, melihat tindakan tetua itu, juga berubah menjadi naga dan mengalir ke dunia tirai air, bermaksud untuk mencekik monyet emas di dalam air. Monyet emas, bunuh dirimu. Orang tua besar itu berubah menjadi naga, panjangnya puluhan meter. Dia adalah naga putih. Sisiknya putih dan berkilau. Dia meluncur melalui dunia tirai air. Matanya setajam pisau, menatap monyet emas, dan segera bergegas keluar untuk membunuh monyet emas itu langsung di dunia tirai air. Hehe, orang bodoh itu tidak takut. Apakah kamu pikir raja takut padamu ketika dia berada di dalam air? Dia sedang sekarat. Sang kera emas langsung mencibir, menatap ke arah sesepuh besar yang menyerbu ke arahnya, dan berkata dengan sangat acuh tak acuh.